16 Juli adalah Hari Ular Sedunia. Hari Ular Sedunia diperingati dengan tujuan untuk mengubah persepsi negatif tentang ular dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya keberadaan ular dalam ekosistem. Di berbagai belahan dunia, para penyayang satwa ini memperingati Hari Ular dengan berbagai acara seperti acara amal, permainan, dan pameran ular. Kebanyakan ular diburu atau dibunuh apabila kita menjumpainya. Ini karena selama beribu tahun, binatang melata ini dianggap membawa suatu keburukan dan dipercaya juga sebagai penyebab manusia dikutuk. Ular adalah salah satu karakter mitologis tertua yang dihormati oleh beberapa peradaban di seluruh dunia. Saat ini ada lebih dari 3.500 spesies ular yang ada di seluruh dunia. Dari jumlah ini, ular yang berbisa sekitar 600 spesies dan hanya ada 200 spesies ular yang menimbulkan resiko yang cukup besar bagi kehidupan manusia. 17 Juli 1918, dinasti Romanov berakhir. Tsar Nicholas II beserta seluruh keluarganya dieksekusi oleh kelompok Bolshevik pimpinan Vladimir Lenin. Di bawah kepemimpinannya, Kekaisaran Rusia yang dikenal sebagai salah satu kekuatan dunia yang baik di bidang ekonomi maupun militer jatuh karena berbagai peristiwa. Di antaranya pembantaian pada kaum Yahudi, Bloody Sunday, hingga Perang Dunia. Sang Ratu Alexandra pun lebih banyak meminta nasihat dari Gregory Rasputin, seorang ahli supranatural yang mengaku sebagai orang suci. Ia membuat para menterinya memutuskan mengundurkan diri dan digantikan oleh orang kepercayaan Rasputin, mengakibatkan Rusia mengalami kemiskinan serta inflasi yang tinggi. Pada 15 Maret 1917, dia mengumumkan pengunduran diri sebagai Tsar. Dia dan seluruh keluarganya kemudian dibawa ke pegunungan Ural, di mana dia ditempatkan sebagai tahanan rumah. Lalu terjadilah teror merah. Desas-desus menyebar bahwa ada beberapa dari mereka yang selamat, terutama Putri Anastasia. Ceritanya pernah dibuat film animasi oleh Disney. Kematian Nicholas II dan keluarganya mengakhiri dinasti Romanov yang berkuasa selama 300 tahun di Yekaterinburg. 18 Juli tahun 64. Hampir 2000 tahun yang lalu, kota Roma, Italia dilalap api yang kemudian dikenal sebagai peristiwa kebakaran besar Roma. Kota Roma kuno adalah pemukiman padat yang berpenduduk 1 juta orang. Sehingga apabila satu rumah terbakar, maka api akan dengan cepat merambat ke rumah-rumah yang lain. Api tersebut membakar Roma selama 6 hari 7 malam. Dampak pada hari ke-6, api baru bisa dipadamkan, namun tidak lama kemudian menyala kembali selama 3 hari. Setelah api benar-benar padam, lebih dari 70% isi kota Roma telah hangus terbakar, termasuk istana Kaisar Nero. Ratusan orang menjadi korban tewas kebakaran besar Roma, sementara ribuan lainnya kehilangan tempat tinggal. Menurut sejarawan Tacitus, sebagian masyarakat menganggap Nero bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Kaisar Nero justru bermain biola ketika kotanya terbakar. Setelah tragedi kebakaran, Kaisar Nero segera membangun kembali kota Roma dan istananya dengan arsitektur bergaya Yunani. 19 Juli 2023 ini diperingati sebagai Tahun Baru Islam 1445 Hijriah. Peringatan ini berkaitan tentang perjalanan hijrah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke Madinah yang penuh perjuangan. Mengutip dari situs resmi Al-Ain University, Khalifah Umar bin Khattab mengajak para sahabat untuk mendiskusikan sistem penanggalan yang seragam nantinya, berguna dalam urusan kenegaraan maupun kemasyarakatan. Dalam menentukan awal tahun, beberapa sahabat menyarankan waktu kelahiran, ada pula yang mengusulkan saat wafatnya Rasulullah. Namun mayoritas menyarankan tahun Hijriah Rasulullah ke Madinah dijadikan sebagai patokan awal tahun pada 622 Masehi, menjadi tahun pertama kalender Hijriah. Kemudian ditetapkan sebagai hari pertama penanggalan Hijriah atau kalender Islam, yakni 1 Muharram 1 Hijriah. 20 Juli adalah Hari Catur Sedunia. Catur merupakan salah satu permainan papan yang populer dan digemari banyak orang. Permainan ini memiliki aturan tersendiri, di mana dua pemain memainkan bidak-bidak dengan strategi tertentu agar bisa menjadi pemenang. Ada teori yang menyebutkan bahwa catur berasal dari negara India, Cina, atau Rusia. Ada pula teori mengatakan permainan ini berasal dari Asia Tengah. Sebuah teori populer menyebut permainan Perang India Chaturanga merupakan awal inspirasi dari permainan catur. Permainan catur yang dikenal saat ini dirancang oleh orang Inggris dengan mengadopsi kotak hitam dan putih. Sejarah modern menunjukkan bahwa peristiwa dan kompetisi yang membuat variasi permainan catur semakin menarik. Kemudian pada 1996, terdapat rekor baru, di mana teknologi komputer berhasil mengalahkan juara catur dunia, Garry Kasparov. Setelah itu, kecanggihan ini dimanfaatkan untuk membuat permainan catur di komputer, di mana kita bisa bermain sepanjang waktu. It's your game. Setiap tanggal 21 Juli, Indonesia memperingati Hari UFO Nasional. Berbeda dengan perayaan Hari UFO sedunia, Hari UFO di Indonesia
tidak hanya berguna untuk mempelajari UFO, namun keilmuan di luar angkasa yang lebih luas. Hari UFO Nasional sendiri baru dibentuk pada tanggal 21 Juli 2019 dan dihadiri oleh 28 komunitas, institusi, serta pusat riset. Uniknya, peringatan Hari UFO Nasional kedua tahun 2020 bersamaan dengan kemunculan komet Neowise. Di tahun 2023 ini, kampung alien pertama di Indonesia bakal diresmikan di kawasan wisata Sawah Nanggulan, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Merupakan kegiatan Indonesia UFO Festival 2023 yang digelar selama sebulan penuh mulai dari tanggal 2 sampai 30 Juli 2023. Penamaan Kampung Alien berawal dari ditemukannya berbagai laporan penampakan anomali oleh wisatawan maupun masyarakat sejak lama. Suka One Piece? Harus tahu ini. Tanggal 22 Juli 1997, One Piece, sebuah seri manga Jepang yang ditulis dan diilustrasikan oleh Eiichiro Oda, pertama kali dimuat di majalah Weekly Shonen Jump milik Shueisha. Ceritanya mengisahkan petualangan Monkey D. Luffy, seorang anak laki-laki yang memiliki kemampuan tubuh elastis seperti karet setelah memakan buah iblis secara tidak sengaja. Bersama krunya yang dinamakan bajak laut topi jerami, menjelajahi Grand Line untuk mencari harta karun terbesar di dunia yang dikenal sebagai One Piece. Uniknya, cerita One Piece memasukkan unsur tokoh di dunia nyata. Rating animenya sangat tinggi dan hingga kini telah dirilis lebih dari 1000 episode dan 14 film. Bahkan manga ini telah meraih Guinness World Record untuk kategori salinan terbanyak yang diterbitkan untuk seri buku komik yang sama oleh seorang penulis tunggal. Hingga saat ini, One Piece memecahkan rekor sebagai manga paling laris sepanjang sejarah. 23 Juli 1995, komet Hale-Bopp ditemukan. Komet Hale-Bopp ditemukan oleh dua orang peneliti amatir yang bernama Alan Hale dan Thomas Bopp. Komet Hale-Bopp termasuk komet yang berukuran besar. Inti dari komet ini memiliki diameter sebesar 60 km. Ekor komet ini memiliki panjang hingga 100 juta kilometer. Komet ini menjadi sangat terkenal karena bisa dilihat secara langsung. Bahkan, komet Hale-Bopp menjadi sensasi di surat kabar dan internet. Karena ramainya pembicaraan mengenai komet Hale-Bopp, sempat terjadi masalah pada akses internet. Situs milik NASA tercatat dikunjungi oleh 1,2 juta orang setiap harinya. Bahkan ada sekte yang bernama Heaven's Gate mempercayai bahwa komet Hale-Bopp diikuti oleh pesawat luar angkasa milik alien. Jelang Hale-Bopp mendekati titik terdekatnya dengan matahari, kelompok sekte ini melakukan bunuh diri massal. Komet Hale-Bopp adalah salah satu komet yang paling banyak dilihat dalam sejarah manusia.